Baiklah, kami dari kelompok 8. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan CBR kami, yaitu anggotanya, saya Dies Yuliana Purba sebagai penyaji dan moderator, dan kedua rekan saya, Agnes Adela Burginting dan Angelica Fibula Burhutegaul. Jadi identitas buku kami, judul bukunya Mikrobiologi, penulis bukunya DRS Madis Vivendi M. Biomed, penerbit bukunya Kencana, tahun terbit 2017, kota terbitnya Depok, jumlah halamannya 195 halaman, dan ISBN-nya tertera di slide. Latar belakangnya, enzim adalah suatu kelompok protein yang menjalankan dan mengatur perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologi. Reaksi atau proses kimia yang berlangsung dalam sel hidup dikarenakan adanya enzim yang bersifat sebagai katalisator, yaitu zat-zat yang dapat mempercepat reaksi, tetapi zat itu tersendiri tidak ikut bereaksi. Jadi enzim ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu enzim ekstraseluler atau eksoenzim yang berfungsi di luar sel, dan yang kedua yaitu enzim intraseluler atau endoenzim yang berfungsi di dalam sel. Salah satu enzim ekstraseluler adalah enzim amilase yang dapat menguraikan pati menjadi unit-unit gula yang lebih kecil. Mikroorganisme merupakan suatu makhluk hidup yang tidak dapat dilihat secara langsung atau dengan kasat mata. Mikroorganisme dibagi menjadi beberapa hal, yaitu bakteri, virus, kandida, dan protozoa. Dalam bidang mikrobiologi, dipelajari mengenai mikroba yang meliputi bakteri atau mikroorganisme lainnya, baik dalam morfologi dan penampakan koloninya. Enzim mikroorganisme. Jadi enzim ini adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma, yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berkaitan dengan protein. Enzim ini berfungsi sebagai katalisator anorganik, yaitu untuk mempercepat reaksi kimia dan mengatur sejumlah reaksi yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Setelah reaksi berlangsung, enzim tidak mengalami penjumlahan jumlah, sehingga jumlah enzim sebelum dan setelah reaksi adalah tetap. Enzim mempunyai selektivitas dan spesifitas yang tinggi terhadap reaktan yang direaksikan dan jenis reaksi yang dikatalisasi. Mikroorganisme adalah sumber enzim yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan tanaman dan hewan. Sebagai sumber enzim, mikroorganisme lebih menguntungkan karena pertumbuhannya yang cepat, lebih mudah ditingkatkan hasilnya melalui pengaturan kondisi pertumbuhan dan rekayasa genetik, dapat tumbuh pada substrat yang murah, serta mampu menghasilkan enzim yang ekstrim. Adanya mikroorganisme yang unggul merupakan salah satu faktor penting dalam usaha produksi enzim. Slide selanjutnya saya serahkan kepada Agnes. Selanjutnya struktur enzim. Suatu enzim tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Bagian protein disebut dengan apoenzim, sedangkan bagiannya bukan protein disebut dengan kofaktor. Kofaktor dapat berupa ion logam yaitu Cu, Mg, K, Fe, Na, dan atau koenzim yang berupa bahan organik misalnya vitamin B, B1, B2. Protein menyusun enzim dapat berupa protein sederhana atau protein yang terikat pada gugusan non-protein. Koenzim dan gugus protestik memiliki fungsi yang sama. Koenzim adalah bagian yang terikat secara lemah pada apoenzim atau protein. Sedangkan gugus protestik adalah bagian yang terkait dengan kuat pada apoenzim. Enzim tersusun atas dua bagian. Apabila enzim dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, akan menyebabkan enzim menjadi tidak aktif. Namun keduanya dapat digabungkan menjadi satu yang disebut dengan haloenzim. Kedua bagian tersebut yaitu apoenzim dan koenzim. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Protein adalah bagian utama enzim yang dihasilkan sel, maka semua hal yang dapat mempengaruhi protein dan sel akan berpengaruh terhadap reaksi enzimatik. Yang pertama substrat atau reaktan. Kecepatan reaksi enzimatik umumnya dipengaruhi kadar substrat.
Penambahan kadar substrat sampai jumlah tertentu dengan jumlah enzim yang tetap akan mempercepat reaksi enzimatik sampai mencapai maksimum. Kecepatan reaksi enzim juga dipengaruhi oleh enzim, jumlah enzim yang terikat substrat atau S, dan konstanta Michaelis atau Km yang menggambarkan kesetimbangan disosiasi kompleks X menjadi enzim dan substrat. Yang kedua, suhu. Kenaikan suhu sampai optimum akan diikuti pula oleh kenaikan kecepatan reaksi enzimatik. Kepekaan enzim terhadap suhu pada keadaan suhu melebihi optimum atau disebabkan terjadinya dipterus sp. Perubahan fisikokimia protein penyusun enzim. Umumnya enzim mengalami kerusakan atau denaturasi pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Selanjutnya. Yang ketiga, pembentukan enzim beta penghambat alosterik. Penghambat alosterik adalah penghambat yang dapat mempengaruhi enzim alosterik. Enzim alosterik adalah enzim yang mempunyai dua bagian yang aktif, yaitu bagian aktif yang menangkap substrat dan bagian yang menangkap penghambat. Pengikat penghambat alosterik dan enzim pada enzim menyebabkan enzim tidak aktif sehingga substrat tidak dapat dikatalisis dan tidak menghasilkan produk. Yang keempat, aktivator atau penggiat atau kofaktor. Aktivator atau kofaktor adalah suatu zat yang dapat mengaktifkan enzim yang semula belum aktif atau disebut free enzim atau zimogen atau simogen yang dapat dibentuk ion-ion dari unsur H, Fe, Cu, Mg, Mo, Zn, Co atau berupa koenzim, vitamin, dan enzim lainnya. 5. Penginduksi atau induktor. Induktor adalah suatu substrat yang dapat merangsang pembentukan enzim. Contohnya, laktosa dapat menginduksi galaktosidae. Mekanisme kerja enzim. Enzim meningkatkan kecepatan reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk mengaktifkan suatu reaktan sehingga dapat bereaksi untuk membentuk senyawa lain. Energi potensial hasil reaksi menjadi lebih rendah daripada bereaksi, sehingga keseimbangan reaksi menuju ke hasil reaksi. Enzim bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa intermediat melalui suatu reaksi kimia organik yang membutuhkan energi aktivasi lebih rendah, sehingga percepatan reaksi kimia terjadi karena reaksi kimia dengan energi aktivasi lebih tinggi membutuhkan waktu lebih lama. Selanjutnya, cara kerja enzim ada dua teori, yaitu yang pertama teori gembok dan anak kunci atau lock and key teori. Menurut teori gembok dan kunci, cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kerja kunci dan gembok. Enzim diibaratkan sebagai kunci yang memiliki sisi aktif, sedangkan substratnya diibaratkan sebagai gembok. Yang B, teori kecocokan yang terinduksi atau induksi fit teori. Enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel, hanya substrat yang mempunyai titik-titik pengikatan yang spesifik sama yang akan menginduksi sisi aktif dari enzim sehingga cocok atau membentuk seperti substrat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angelika. Angelika, dipersilakan. Yang selanjutnya yaitu penggolongan enzim berdasarkan tempat kerjanya. Yang pertama yaitu endoenzim. Endoenzim disebut juga sebagai enzim intraseluler, yaitu enzim yang bekerjanya di dalam sel. Umumnya enzim ini digunakan untuk proses sintesis di dalam sel dan untuk pembentukan energi atau ATP yang berguna untuk proses kehidupan sel, misal dalam proses respirasi. Yang kedua yaitu ektoenzim yang disebut dengan enzim ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerja di luar sel, umumnya berfungsi untuk mencernakan substrat secara hidrolisis untuk menjadikan molekul yang lebih sederhana. Energi yang dibebaskan pada reaksi pemecahan substrat di luar sel tidak digunakan dalam proses kehidupan. Selanjutnya, kesimpulan. Keunggulan buku ini, materi yang disampaikan enzim mikroorganisme sudah lengkap dan bagus. Sedangkan kelemahannya yaitu pada buku ini terletak pada pembahasan yang hanya menjelaskan dengan kata-kata tetapi kurangnya gambar yang mendukung penjelasan dari setiap materi. Selanjutnya, kesimpulan yaitu yang pertama, enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau senyawa
yang berkaitan dengan protein, sedangkan mikroorganisme adalah sumber enzim yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan tanaman dan hewan. Yang kedua yaitu suatu enzim tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Bagian protein disebut dengan apoenzim, sedangkan bagian yang bukan protein disebut dengan kofaktor. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama substrat, kedua suhu, ketiga penghambat allosterik, keempat aktivator atau penggiat atau kofaktor, yang kelima induksi atau induktor. Keempat adalah cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua teori, yaitu yang pertama teori gembok dan kunci atau Lord dan Case teori. Yang kedua adalah teori kototokan yang terinduksi atau inductive teori. Kelima, penggolongan enzim berdasarkan tempat kerjanya, yaitu endoenzim yang disebut dengan enzim intraseluler, yaitu enzim yang bekerja di dalam sel, dan eksoenzim yang disebut dengan enzim extraseluler, yaitu enzim yang bekerja di luar sel. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.